to take anything for granted, 'cause I know that one day suddenly this will all come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Allah, ya Allah, guide me all the way to your Jannah. Ya Allah, ya Allah, don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH lahir di Lubuk Linggau 1 Mei 1955 dari pasangan Haji Hasanuddin bin Rasudin dan Hajah Nurbaya binti Yakub. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara, yaitu 1. Hajah Kurnia Hasan, 2. Hajah Yuliasma Hasan, 3. Nazaruddin Hasan SH, 4. Miharudin Hasan, 5. Nurhayani Hasan, dan 6. Roli Bidarin Hasan. Sejak kecil, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH bercita-cita menjadi seorang penerbang, sehingga pada tahun 1975 beliau menempuh pendidikan sekolah penerbang di Lembaga Pendidikan Udara di daerah Curug, Kota Tangerang. Namun di tengah masa pendidikannya tidak selesai, sehingga pada tahun 1976 Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH mendaftar dan melanjutkan pendidikannya di Akabri atau Akpol di Kota Magelang. Pada tanggal 11 Maret 1980 dilantik oleh Presiden Soeharto dengan pangkat Letda dan resmi bertugas di Kota Banyumas, lalu berpindah ke Kota Banjarnegara, setelah itu berpindah ke Kota Cilacap hingga pada akhirnya ditugaskan ke Timor Timur. Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH merupakan tokoh polisi Indonesia. Selama berkarir di kepolisian, beliau pun pernah menempati posisi-posisi strategis di antaranya Ses NCB Interpol Divisi Hubungan Interpolri tahun 2007 sampai 2008, sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 sampai 2009, Direktur PPITK PT IKA tahun 2009 sampai 2010, menjabat sebagai Kadif Humas Polri pada tahun 2010, sebagai Kapolda Aceh tahun 2010 sampai 2012, dan menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan tahun 2012 hingga 2013, dan resmi pensiun pada tahun 2013. Setelah itu, Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH maju menjadi salah satu kontestan calon gubernur di Sumatera Selatan pada tahun 2013. Kini, 65 tahun sudah usia Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Randus Haji Iskandar Hasan SHMH. Rangkaian dan raihan prestasi di kepolisian lantas tidak membuat beliau lupa akan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Hingga saat ini beliau masih aktif di berbagai kegiatan dan menginisiasi lahirnya beberapa lembaga pendidikan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya memang latar belakang saya seorang polisi. Selama penugasan saya sebenarnya saya banyak di bidang reserse, bidang investigasi masalah-masalah kasus-kasus kejahatan dan segala macamnya, sehingga saya banyak melihat di pengalaman saya waktu tugas, terutama waktu itu saya tugas di Polda Metro Jaya. 7 tahun saya di Polda Metro Jaya, saya melihat banyak para pelaku maupun para korban ya kejahatan itu memang mereka yang dari segi bidang agamanya itu kurang ya. Artinya mungkin latar belakang agamanya kurang gitu ya. Sehingga saya berpikir apa yang bisa saya sumbangsihkan sebagai seorang ya manusia gitu ya terhadap masyarakat gitu ya, terutama masyarakat Indonesia gitu.
Nah, dari latar belakang itulah saya pertama kali berpikir membuat sekolah Al-Bayan Islamic School, yaitu di Joglo. Itu saya dirikan pada tahun 2000-an awal, ya. Setelah saya berdirikan itu dan alhamdulillah sekarang itu sudah hampir 20 tahun sekolah itu. Nah, selama dalam perjalanan itulah saya juga berpikir lebih fokus lagi mungkin untuk membuat pesantren atau penghafal Al-Quran. Karena apa? Karena setelah saya sedikit membaca atau setelah saya pensiun, saya sedikit mengikuti kajian-kajian ya sunnah begitu, bahwa memang sejak zaman Rasulullah dulu memang Al-Quran dan hadis ini yang pertama kali diajarkan gitu ya, oleh beliau waktu itu ya kepada masyarakat di Madinah waktu itu ya. Sehingga saya pikir memang fundamental ilmu itu sebenarnya ada di Al-Quran dan hadis gitu ya. Sehingga saya pikir kenapa tidak seperti banyak juga pesantren yang sudah ada ya kita juga bikin ya, dengan memang trending kita bahwa penghafal Al-Quran gitu ya. Tentunya ya tidak hanya penghafal Al-Quran ya, dengan situasi ya dunia kekinian ya tentunya kita juga menambah ya hal-hal yang lain seperti masalah IT, masalah bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Arab gitu. Nah, sehingga saya berawal dari tahun 2016 awal saya berpikir ke arah itu, sehingga mencari rekan lah ya untuk yang ahlinya ya untuk mendirikan UBK ini ya. Makanya mulai tahun 2016 akhir ya, kita dirikanlah UBK Plus ini ya. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan ya. Memang pendirian UBK ini ya melalui satu proses yang ya dulunya ini lokasi ini adalah Pilah ya. Saya pikir ya Pilah ini bagi saya ya yang sudah seusia seperti saya sekarang ini, yang tentunya ya kita semua diminta pertanggungjawaban ya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari, khususnya di akhirat kelak gitu ya. Sehingga saya berpikir ya seperti yang disampaikan oleh banyak ulama, orang pintar, bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan hari akhirnya ya. Nah, hari akhirnya tentunya kita ingin ya banyak amal-amal jariah yang bisa mengalir kepada kita insya Allah gitu ya. Makanya saya berusaha merubah yang tadinya dari Pilah ini ya, mungkin nanti bisa melihat ya Pilah-Pilah di sekitar ini juga ya. Nah, dari Pilah itu kita rubah menjadi pondok pesantren ya. Nah, alhamdulillah ya setelah kita buka pondok pesantren banyak masyarakat yang melihat, mendatangi, bahwa memang karena situasi lingkungannya ya, cuacanya ya, alamnya yang ada di sini, view-nya yang cukup bagus, menarik ya, suasananya, kehidupannya ya alami di sini, sehingga alhamdulillah banyak masyarakat ya, orang-orang tua ya yang menitipkan ya anaknya ke pesantren UBK ini ya. Insya Allah juga masih panjang umur, masih ada napas ya. Kita akan juga berikutnya membuat pesantren yang putrinya ya. Saya sudah disiapkan lahannya ya. Ada rekan saya yang sudah juga melihat ya, mungkin juga kita akan membuat pesantren putri ya, UBK putrinya ya, walaupun itu namanya apalah nanti ya, yang juga tidak jauh dari sini ya, kurang lebih 1 atau 1,5 kilo lah dari sini kan ya. Nah, di samping itu juga saya sudah juga sedang berjalan juga membuat rumah tahfiz di kampung saya, yaitu dikelola oleh Yayasan Al-Munawwaroh ya, di kampung saya di sana di Musirawas, Lubuk Linggau. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan juga pembangunannya dan muridnya pun sudah ada, tinggal kita juga berjalan gitu ya. Jadi saya pikir itulah sumbangsi saya yang bisa saya perbuat ya, untuk sedikit kita memberikan pengabdian kita ya, khususnya kepada agama Allah ini ya, yang kita harus yakini ya, kita tegakkan ya bersama-sama ya, tanpa melalui dunia pendidikan tidak mungkin ya. Jadi semua itu harus melalui dunia pendidikan ya.
dalam kondisi pensiun seperti ini tentunya ya kita back to nature ya, kembali ke alam gitu ya. Saya ya mencoba ya kita berkegiatan di sekitar UBK Plus ini ya. Tidak banyak teman saya yang belakangan ini kontak ya. Jadi memang ada juga, bahkan beberapa minggu yang lalu ada juga yang datang ke sini, teman saya gitu ya, yang seangkatan dengan saya. Ya mereka melihat loh kok ini perubahannya kok jauh gitu ya. Orang kan tahu bahwa dulu saya itu tugasnya tukang nangkap orang gitu ya, reserse gitu ya. Sekarang kok di sini mendekam di satu camp seperti ini gitu ya, bersama-sama santri, ustadz gitu ya. Siang malam kita sama-sama gitu ya. Tentunya ini bagian daripada mungkin ya, insya Allah ini mungkin bagian daripada akhir perjalanan hidup saya gitu ya. Artinya Tuhan mengarahkan saya, Allah yang Maha Kuasa itu mengarahkan saya, pikiran saya ya untuk bisa bergabung seperti ini gitu ya. Dan memang ini awal-awalnya ya cukup ya bagi saya itu mungkin awal-awalnya cukup berat ya. Cukup berat dalam arti apa? Saya wawasannya kurang dari segi agama gitu ya kan. Sehingga ada rasa malunya gitu ya. Ada setua ini kok kita belum secanggih anak-anak muda yang kita lihat sekarang ini gitu ya, dalam segi agama gitu. Ini juga menjadi motivasi memaksa saya untuk ikut belajar gitu ya. Jadi saya juga menghimbau mungkin teman-teman yang lain yang mungkin melihat ini ya silakan ya untuk hadir ke UBK Plus ya, mungkin nanti bisa lihat di Google ya posisinya di mana ya. Rekan-rekan bisa ya mampir ke sini ya, kita bersama-sama lah di sini ya. Seperti tadi minum teh hangat dengan singkong goreng gitu ya. Wah, itu mengasihkan lah gitu ya di usia-usia seperti kita sekarang ini gitu. Lahan ini UBK Plus ini kurang lebih 1,3 hektar ya. Beberapa bulan yang lalu sudah saya wakafkan ke Yayasan Umar bin Khattab. Ya, tentunya ini bukan lahannya ya, bukan milik saya pribadi lagi. Dan kenapa saya mewakafkan ini? Tentunya saya bermaksud supaya belakangan hari Yayasan Umar bin Khattab dan sekolah ini tidak ada problem-problem ya. Yang pada umumnya seperti pengalaman saya waktu tugas dulu ya. Kalau ini sudah menjadi besar, menjadi bagus, nah mungkin banyak komplain-komplain dari anak cucu kita ya. Ya, alhamdulillah 1,3 hektar ini sudah saya wakafkan. Insya Allah ini akan menjadi ladang amal kita semua, termasuk para ustadz, para pimpinan yang ada di sini dan segala macamnya. Dan juga di samping ini ya sudah mulai 1 tahun ini ya, kita sudah mulai juga membuka Darul Bayan. Ya. Darul Bayan ini adalah satu komplek dengan Al Bayan Islamic School yang berada di Larangan ya, Joglo ya. Itu juga kurang lebih 1,1 hektar. Itu dalam proses ya, insya Allah juga dalam proses ini saya akan wakafkan juga untuk menjadi milik yayasan ya, Yayasan At-Tawab ya. Nah ini juga sedang berlangsung prosesnya, insya Allah tidak ada hambatan. Kami sudah menghubungi pihak-pihak terkait, termasuk kelurahan, kemudian kantor KUA-nya ya, sehingga ini mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah kalau itu sudah berjalan semua, tentunya kita berharap bersama-sama ya, para ustadz ya, para orang tua, para santri, para guru-guru yang lain ya, untuk bersama-sama kita menuju ke hal yang lebih baik lagi. Ya, alhamdulillah juga saya sudah membuat juga nanti ada satu tempat yang kita jadikan nanti itu camping ground ya, camping ground yang bisa kita jadikan itu tempat rekreasi ataupun tempat orang berpetualang gitu ya, di pinggir kali ya. Nah, kita berharap di situ nanti ada edukasi-edukasi yang kita sampaikan. Saya minta juga mungkin pada acara-acara tersebut nanti ada tausiah ya yang kita manfaatkan dari ustadz-ustadz yang ada di UBK ini. Jadi misalnya siang mereka kegiatan fisik ya, kegiatan apa ya, adventure gitu di lingkungan sana. Malamnya ya mereka istirahat, tapi sebelum tidur istirahat itu mungkin bisalah mungkin 1 sesi atau 2 sesi diisi oleh kajian-kajian ilmiah Islam gitu ya, yang dapat mengisi mereka.
Nah, kita juga ingin nanti ya keberadaan mereka di sana itu menjadikan tujuan wisata yang mempunyai nilai-nilai edukasi. Tentunya saya sebagai pendiri maupun pembina ya, baik itu di Al-Bayan Islamic School, Darul Bayan, UBK Plus, dan juga Al-Munawwaroh ya yang kita berdirikan di kampung saya sana. Tentunya kita berharap ini akan lebih maju ya. Saya juga berharap ya artinya ke depan itu UBK ini bukan hanya satu UBK ya. Saya bercita-cita itu ada UBK lain gitu ya. Ada juga Al-Bayan yang lain ya di tempat-tempat lain ya yang kita juga mungkin bersama-sama membangunnya gitu ya. Nah, tentunya apa harapan saya ya disitulah kita bersama-sama berkolaborasi ya antara para ustadz ya, para pimpinannya ya, para guru-guru ya, para pegawai-pegawai, tim support dan segala macam ini untuk bersama-sama ya mendorong ya anak-anak kita ya, anak-anak muda kita ya untuk lebih paham dengan agama, lebih mencintai agama ini ya. Tentunya kita berharap mereka banyak nanti ya mencetak ya penghafal Al-Quran ya. Tentunya insya Allah ya, alhamdulillah ya, insya Allah dengan banyaknya penghafal Al-Quran ya, tentunya semua ya orang yang berpartisipasi dalam rangka proses itu semua ya kebagianlah amal jariyahnya gitu ya. Termasuk mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah selama ini juga ikut menyumbang ya, seperti kemarin tuh ada sumbangan-sumbangan ya sodako dari kawan-kawan ya yang kenal saya untuk masjid kemarin ya, untuk hal-hal yang positif ya. Nah, tentunya ini juga insya Allah ya amal jariyahnya juga akan tetap mengalir kepada teman-teman sekalian ya. Dan insya Allah itu ya, saya yakin bahwa janji Allah itu benar ya, bahwa apa yang kita berikan di jalan Allah itu pasti dikembalikan oleh Allah dengan yang lebih baik lagi gitu. Pertama untuk orang tua ya, baik itu orang tua di Darul Bayan maupun di Al-Bayan ya, memang ya saya juga dulu ya, anak saya itu saya titipkan juga di pesantren ya. Dulu karena saya tugasnya keliling ya, namanya polisi itu tugasnya 2-3 tahun pindah-pindah gitu ya. Ya alhamdulillah memang awal-awalnya sedih ya. Sedih artinya kita berpisah dengan anak ya. Tapi dari sejarah-sejarah yang saya lihat ya, bahwa para ulama-ulama besar ya yang ada itu ya, itu dulunya ya oleh orang tuanya itu ya dititipkan, dilepas ya untuk belajar ilmunya kepada orang-orang besar ya, syekh besar gitu ya. Sehingga tentunya ya memang ya kalau kita ingin anak ini menjadi besar ya Bapak Ibu sekalian, ya kita jangan terlalu bersedih ya. Ya boleh bersedih tapi jangan terlalu bersedih. Bahkan kita dorong, mendoakan anak-anak itu supaya dia bisa betah mencari ilmunya ya. Dan tentunya ya memang pada minggu-minggu pertama itu sedih ya. Tapi pada minggu-minggu berikutnya ya, termasuk anak-anak ini juga ya, minggu-minggu pertama itu anak itu sedih ya, homesick istilah mereka ya. Tapi setelah minggu-minggu berikutnya ya mereka udah banyak teman ya, ada kegiatan-kegiatan positif yang mereka sudah jalankan ya, sehingga mereka kadang-kadang saya lihat itu ya mungkin dengan aktivitas yang ada ya mereka sudah mulai ya bukan lupa dengan rumahnya ya, tapi melupakan dalam rangka untuk belajar gitu ya. Nah ini, jadi saya pesan juga kepada anak-anak sekalian, ya saya alhamdulillah juga mengisi beberapa topik ya yang berkaitan dengan masalah leadership ya, masalah pemuda gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan kepada mereka, pertama mereka itu adalah pemuda-pemuda harapan agama ini ya, harapan bangsa dan agama ini. Maka saya minta kepada mereka, mumpung masih muda ya, artinya di masa muda lah belajar itu harus dengan giat, dengan tekun ya, dengan segala kekuatan yang kita punya ini digunakan, dimanfaatkan untuk belajar ya di sini ya. Jadi saya sudah pesankan itu kepada anak-anak kita ya. Dan juga saya minta kepada mereka untuk menjadi anak-anak yang jujur. Nah, kenapa? Semua permasalahan itu ya, itu ceramah saya waktu itu kepada mereka bahwa semua masalah itu berawal dari ketidakjujuran ya.
termasuk ketidakjujuran kepada diri sendiri, kepada orang tua, kepada lembaga, kepada sekolahnya. Itu kalau dia nggak jujur dari awal, ya pasti akan bermasalah belakangan, gitu ya. Jadi saya tekankan betul kejujuran mereka, termasuk misalnya dalam rangka misalnya ujian, ya sekarang masa-masa ujian, ya mereka harus jujur, ya mereka harus jujur dengan apa yang mereka sudah pelajari, ya jangan ngerpek, jangan segala macamnya, ya karena sebenarnya yang kita didik di sini itu yang lebih diutamakan sebenarnya akidah dan akhlak, ya. Nah, selama akidah dan akhlak itu ya kita pelajari dengan benar, ya insya Allah ini anak ini menjadi orang yang benar, ya. Nah, kita ingin mereka punya akhlak yang benar, ya, jadi pemuda yang benar, pemuda Islam yang tangguh, yang punya karakter, yang punya iman, yang punya akidah yang kuat, yang bisa menghadapi segala tantangan di akhir zaman ini. Nah, kami berharap ya apa yang sudah kami sampaikan tadi menjadi suatu informasi yang bisa Bapak Ibu sendiri buktikan, ya bisa hadir ke tempat kami, baik itu di Al Bayan Islamic School Darul Bayan yang ada di Jakarta maupun di UBK Plus, ya yang alhamdulillah sekarang sedang berjalan. Mudah-mudahan dalam waktu setahun 2 tahun ke depan mungkin ada juga UBK Plus yang untuk putrinya. Sekali demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.